Perkenalkan, nama saya Maulitra Mahasa Sabila, NPM 19752040. Di video ini saya akan berpresentasi tentang paradigma hakikat manusia utuh. So guys, tunjukin support kalian, tonton sampai habis video ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Thank you, and happy watching. Hai, nama saya Maulitra Mahasa Sabila, NPM 19752040. Saya merupakan mahasiswa Ekonomi dan Bisnis semester 2 dari program studi akuntansi semester 2B. Di sini saya akan mencoba berpresentasi tentang paradigma manusia utuh sebagai tugas akhir praktikum mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis. Paradigma manusia utuh, karakter dan kepribadian. Sudarsono pada tahun 2002 mendefinisikan kepribadian sebagai totalitas kejiwaan seseorang yang menampilkan sisi yang dapat dilihat dari keturunan, baik itu dari orang tua maupun leluhurnya, dan di sisi yang didapatnya dari pendidikan, pengalaman hidup, serta lingkungan di mana ia tinggal. Karakter adalah sisi kepribadian yang dimiliki seseorang yang dapat dilihat dari pengalaman, pendidikan, dan lingkungan, sehingga bisa dikatakan bahwa karakter merupakan bagian dari kepribadian. Oleh karena itu, Lili Agung pada tahun 2007 juga mendefinisikan karakter sebagai kompetensi yang harus dimiliki seseorang yang berkaitan dengan kinerja yang baik agar ia mampu menghadapi tantangan dalam realita yang selalu berubah-ubah dan mampu meraih kesuksesan yang bersifat langgeng. Dapat ditarik kesimpulan dari pengertian karakter. Karakter merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang. Karakter menentukan keberhasilan seseorang. Karakter dapat diubah, dibentuk, dipelajari melalui pendidikan dan pelatihan. Tidak henti serta melalui pengalaman hidup. Tingkat keberhasilan seseorang ditentukan dari tingkat kecocokan karakter yang dimiliki seseorang yang dituntut oleh kenyataan atau realita. Kecerdasan karakter dan etika. Wahyuni Nafis mengalami pemahamannya tentang ajaran tradisional Islam dan diinspirasi oleh beberapa pemikiran Stephen R. Covey juga menyebut 3 jenis kecerdasan dengan 3 golongan etika yang dapat dijelaskan dengan tabel berikut ini. Golongan etika, teoetika, saling ketergantungan masalah dengan Tuhan. Karakter utamanya yaitu takwa, pasrah, berserah diri, ikhlas, dan tawakal. Yang kedua yaitu sosioetika, ketergantungan masalah dengan orang lain. Karakter utamanya silaturahmi, amanah, husnuzon atau selalu berbaik sangka. Yang ketiga yaitu psikoetika, kemandirian masalah aku dengan aku. Tawaduk, syukur, dan sabar. Selanjutnya, karakter dan paradigma manusia utuh. Covey mengingatkan bahwa membangun manusia yang berkarakter diperlukan pembangunan imbalansi secara utuh seimbang terhadap 4 kecerdasan manusia yaitu PQ, EQ, SQ. Sementara itu, Cole pada tahun 2007 juga mengatakan kunci pembangunan karakter adalah integritas pemahaman atas integrasi yang tidak sekedar berarti jujur atau mempunyai prinsip moral, tetapi terkandung juga dalam pengertian utuh, tidak lagi terbagi, berkonsentrasi utuh, kukuh, serta mempunyai konsistensi. Hakikat manusia utuh, keseimbangannya yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara tujuan duniawi dan rohani, keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Gabungan ketiga butir di atas menentukan karakter seseorang. Hidup adalah suatu proses evaluasi dan kesadaran. Contoh kasus hakikat manusia utuh. Contoh kasus hakikat manusia utuh, meski belum tentu tidak berhasil, dapat dilihat dalam kasus yang saya paparkan berikut ini. Saya mengangkat kisah nyata dari seorang mantan Paspampres Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kini menjabat menjadi Dandim di Pacitan. Letnan Kolonel Infanteri Nuri Wahyudi atau biasa dipanggil Nuri merupakan salah satu Paspampres Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau mengawali karirnya sebagai bintara pada tahun 1993, namun siapa sangka dalam perjalanan karirnya beliau juga melewati
berbagai kesulitan. Salah satunya adalah finansial keluarganya yang pada saat itu sedang berguncang dengan hebat. Namun dengan berbagai keterbatasan biaya, beliau tidak pernah menyerah akan mimpinya. Beliau terus berjuang, terus berusaha agar dapat mewujudkan mimpi-mimpinya yang telah dia ukir selama masa kecil dan hingga beliau beranjak menjadi dewasa. Dengan segala kegundahan yang ada di hatinya, beliau terus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu terus memberinya semangat untuk menjalani mimpi-mimpinya. Dan setiap saat beliau juga turut membantu ayah dan ibunya untuk berkebun, untuk mengumpulkan sedikit demi sedikit uang untuk melanjutkan pendidikannya di angkatan militer. Hingga akhirnya Tuhan pun mendengar segala doa-doa hambanya. Negara pun memberikan bantuan beasiswa untuk mengikuti akmil secara seluruhnya. Biaya ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya, akhirnya pada tahun 1999 beliau akhirnya pun menyelesaikan pendidikannya di akademi militer. Saya ingat beliau selalu berpesan pada saya, kamu boleh miskin, tapi ingat, Allah selalu ada untukmu. Memohonlah sebut namanya, dia akan membantumu di setiap langkah kakimu. Namun tidak sampai di situ, beliau terus melanjutkan mimpinya dan pada tahun 2001, beliau mengikuti secapa atau dikenal dengan Panorama 10. Dalam salah satu wawancaranya dengan media, beliau berkata, setiap manusia itu unik, kepribadiannya masing-masing, manfaatkan itu, dan jadilah sukses dengan passionmu, bukan mulut yang meremehkanmu. Beliau kini juga memiliki istri yang merupakan juga TNI Angkatan Udara yang merupakan sebagai sersan kepala atau serta. Dan pada Senin 25 bulan 11 2019, beliau resmi mengambilkan Letnan Kolonel KAV Aristoteles Hengkang Nusalawitang yang sudah menjabat 2 tahun selama 2 tahun di Pacitan sebagai Komandan Kodim 081 Letnan Kolonel Peningkatan Tinggi Nur Republik. Analisis kasus. Beliau memiliki kecerdasan spiritual dengan kepercayaan yang sangat tinggi terhadap Allah bahwa semua akan berjalan lancar dengan doa dan tawakal dibuktikan dengan kalimat, kamu boleh miskin, tapi ingat Allah selalu ada untukmu. Mohonlah sebut namanya di setiap langkah kakimu. Kecerdasan emosional juga ada pada dirinya yang dibuktikan dengan semangatnya untuk meraih cita-cita, bersekolah setinggi-tingginya, mengendalikan diri, tekun, memotivasi dirinya sendiri untuk melatih segala rintangan sehari-hari dan bertekad mewujudkan impiannya. Dan akhirnya impiannya pun terwujud. Kecerdasan akal atau IQ juga dimiliki oleh dia dengan bukti menyelesaikan akademi militernya pada tahun 1999. Lalu dilanjutkan dengan secapa atau dikenal dengan Panorama 10 pada tahun 2001. Beliau juga berkata, setiap manusia itu unik dengan kepribadiannya masing-masing, manfaatkanlah itu dan jadilah sukses dengan passionmu, lalu bungkam mulut-mulut yang selalu merendahkanmu. Kecerdasan fisik. Sejak kecil beliau sudah akrab dengan derita, yaitu contohnya berkebun untuk mencari uang demi membiayai mimpi-mimpinya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe tuh, klik yang di merah-merah di bawah, like, comment, and share ya guys. Thank you.